Wacana tentang impor beras yang 1 juta ton oleh Menteri Perdagangan telah berhasil menurunkan harga gabah dan dikhawatirkan menurunkan mental juang para petani. Rencana impor beras saat panen raya justru bertolak belakang dengan tekad kita untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, bahkan menuju ketahanan pangan. Kalaupun ini mau dibikin agenda, tentu kita bicarakan dulu dong, dibikin agenda dulu. Kesepakatan dulu di internal Kapoksi, paling tidak ada agenda lain gitu loh. Kalau belum ada kesepakatan itu tidak boleh kita bikin agenda dadakan seperti ini. Mohon maaf kepada teman-teman, saya sependapat bahwa masalah ini perlu kita bahas. Tapi forumnya bukan hari ini. Mari kita agendakan dengan waktu yang cukup dan kita mempersiapkan data sebaik-baiknya untuk menyikapi persoalan ini. Jadi saya kira usul saya, kita close. Kalaupun mau, ya kita rapat Kapoksi, bikin agenda lain, bikin agenda, kemudian kita susun kapan kita bicara dengan Menteri Perdagangan terkait masalah ini. Kalau perlu kita komprehensif, undang juga Bulog, undang juga rapat gabung dan Komisi 4, sehingga kita membahas ini komprehensif, tidak sepotong-sepotong. Menggarisbawahi berkaitan persoalan impor beras. Sebetulnya kalau memang hari ini bukan agendanya, saya berharap ada agenda khusus yang harus kita bahas antara Menteri Perdagangan, Kabulog dengan Komisi 6. Cuman saya tegaskan sekali lagi, saya paham betul bagaimana kondisi sekarang kaitan para petani kita. Karena yang kita bicarakan adalah hajat hidup jutaan orang yang hidup dari sektor pertanian. Ini menjadi catatan. Karena jujur saja, saya mendengar Kabulog berbeda, Menteri Perdagangan berbeda, Menteri Pertanian berbeda. Statement yang berbeda-beda itulah sebetulnya mengindikasikan bahwa tidak ada sinkronisme koordinasi antar lembaga kementerian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan berkaitan dengan kedaulatan pangan kita. Jadi menurut saya dalam masa sidang ke depan atau dalam waktu dekat ini, kita sebelum masa sidang ini berakhir, kita bisa agendakan undang Mendak dengan undang Menteri Pertanian dan undang Dirut Bulog dalam rapat gabungan dengan Komisi 4 supaya ini bisa selesai soal impor beras. Impor garam juga kita undang yang namanya Menteri Perindustrian, lalu kita undang PT Garam, kita undang Mendak supaya urusan impor garam pun bisa selesai. Kasihan juga kalau tiba-tiba Menteri Perdagangan suruh pasang padan sendirian, padahal beliau hanya menjalankan rekomendasi Menteri Teknis terkait. Saya membawa Ketua DPD Aceh sama Ketua Kadin dan KONI menyampaikan berbagai persoalan Aceh mengenai harga daging sampai harga gula yang melonjak tinggi, sampai sekarang tidak ada follow up-nya dari Pak Mendak. Tolong Pak Mendak itu diperhatikan, itu Aceh. Saya bawa mereka karena akibat kunjungan Presiden, Pak. Saya WA Pak Menteri juga nggak ada jawaban. Intinya bahwa saya sepakat mengenai masalah perdagangan ini. Leading sektor kita sebagai agregator dan artikulator dari rakyat mendengarkan, dan saya kira Pak Menteri baru ini juga harus dilatih. Presidennya kan presiden belusukan, jadi kupingnya juga harus belusukan ke kuping-kuping rakyat untuk bagaimana dalam hal memutuskan untuk ekspor dan impor itu tidak hanya memperhatikan, juga meningkatkan harga di tingkat produsen. Maka silahkan Komisi 6, pimpinan dan pimpinan Poksi, kapan kita akan bicara ini? Tidak hanya harga beras, harga delay Pak Menteri, nangis semua Pak pengrajin tempe sama pengrajin tahu. Saya telepon sama Pak Dirjen, nggak ngerti ini barang bebas. Ya kan? Nah mohon Pak Menteri, saya berharap Komisi 6 ini bisa melakukan pengawasan kinerja dengan mitra, dan bagaimana kita bisa sepakati hari dan tanggal karena waktunya mepet. Kalau sampai persidangan ini kita nggak bisa memberikan narasi-narasi yang rasional, yang objektif, yang memberikan pencerahan kepada rakyat, saya kira tidak akan mendekatkan legasi yang baik buat Komisi 6. Nah, nanti kita ini dikira pegawainya pemerintah atau karyanya pemerintah atau staf pemerintah, kecuali kalau masyarakat belum gaduh kepada Pak
kita pimpinan dan kawan-kawan, saya kira sudah baik. Kalau harganya naik, saya juga yang salah, Pak. Contoh, sekarang harga cabai, karena hujan, harga cabai sekarang mendekati 90.000. Siapa yang salah? Saya juga. Jadi, padahal urusannya harga cabai naik. Kenapa kok saya disalahkan juga? Jadi ini tanggung jawab saya bilang. Sudah, kita nggak usah memperlebar daripada diskusinya. Saya janji, tidak ada impor ketika panen raya. Selesai. Mantap, mantap. Saya mesti mengambil keputusan kepada keputusan-keputusan yang tidak populer. Saya hadapin, Pak. Kalau memang saya salah, saya siap berhenti. Nggak ada masalah. Saya berhenti, nggak ada masalah, Pak. Tapi tugas saya memikirkan yang tidak dipikirkan oleh Bapak dan Ibu. Dan contohnya sekarang, harga cabai naik, apakah petani mendapatkan support? Tidak. Salah siapa? Salah saya juga. Bagaimana? Orang Indonesia mau makannya berasnya, cabainya, cabai segar. Itu menjadi permasalahan. Saya sama Pak Wamen bolak-balik mencoba supaya SRG di seluruh Indonesia ini bisa jalan. Supaya harga petani itu bisa dipertahankan. Tapi Bapak, saya baru jadi menteri ini belum genap 3 bulan. Jadi kalau saya mesti memutar tangan untuk menyelesaikan semua masalah, tidak mungkin. Tapi percaya Bapak dan Ibu, saya bertanggung jawab dan saya mencoba untuk adil. Untuk siapa? Untuk Bapak dan Ibu dan seluruh rakyat Indonesia. Pasti. Gitu Bapak.